Sungguh merupakan satu keberuntungan kalau di sini dan saat ini kita bisa menggunakan waktu kehidupan kita dengan melakukan kebajikan. 5 hal yang perlu diperhatikan sebagai orang yang bijaksana, orang yang mulia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasa danena silena sanyamena damena ca nidi sunihito hoti itia purisa sawati. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata, susila, dan berpencegahan diri dari keburukan adalah timbunan sejati bagi wanita ataupun pria. Bhikkhu Sangga yang saya muliakan, para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang hadir di Cetia Nalanda maupun juga yang bergabung di jaringan online, baik di Zoom ataupun di YouTube dari Nalanda Foundation. Pada kesempatan Minggu hari ini bersama-sama hadir dan mengikuti Sanggadana di masa Katina ini. Tentu Sanggadana ini merupakan bentuk dukungan para umat Buddha kepada Bhikkhu Sangga. Namun di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada tahun ini mengingat kondisi COVID-19, maka Sanggadana tidak bisa berkumpul bersama-sama secara tatap muka dalam jumlah yang banyak. Dan di sini saya menyampaikan kepada para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, mengingat bahwasanya makin ke sini makin sedikit yang peduli dari COVID-19 ini. Maka di sini saya perlu menyampaikan kepada para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena dengan kita memiliki kesehatan, maka kita punya kesempatan yang baik untuk bisa mendengarkan Dhamma, punya kesempatan yang baik untuk mempraktekkan Dhamma. Dan dengan kita melindungi diri sendiri, maka sesungguhnya kita juga melindungi orang-orang yang kita cintai. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Sanggadana ini merupakan Sanggadana di masa Katina.
Sanggadana di masa Katina ini bisa diselenggarakan setelah para biku menjalankan masa wasa selama 3 bulan. Dan di saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi para umat Buddha, karena Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, di akhir dari musim penghujan, maka para biku diperkenankan untuk mencari 4 kebutuhan pokok yang diberikan oleh umat yang berkeyakinan. Tentu Sanggadana di Indonesia, kalau kita perhatikan, agak berbeda. Umumnya Sanggadana di masa Katina ini biasanya dilakukan di wihara-wihara. Tetapi untuk di Indonesia, Sanggadana ini tidak hanya di wihara, tetapi juga di sekolah-sekolahan, bahkan juga di kampus-kampus juga menyelenggarakan Sanggadana di masa Katina. Karena dengan mengikuti Sanggadana, maka sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwasanya semua orang pada dasarnya itu baik. Dan kita setuju, semua orang pada dasarnya itu baik. Tetapi tidak semua orang menggunakan kesempatan baik. Jadi semua orang itu pada dasarnya baik. Tetapi tidak semua orang mampu dan mengerti menggunakan kesempatan yang baik. Maka tidak bosan-bosan para umat tentu tidak hanya di sini mengikuti acara Sanggadana di masa Katina, tetapi juga di wihara-wihara yang lain, juga di sekolah-sekolah yang lain. Tidak lain adalah untuk melatih dan mengembangkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Apalagi seperti halnya di kampus, seperti Nalanda, bukan hanya tempat untuk mencari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga di kampus Nalanda ini juga menjadi kesempatan yang baik khususnya kalangan muda Buddhis untuk membentuk karakter yang baik. Karena pendidikan itu bukan hanya berbasis pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan ini harus dilandasi dengan yang namanya karakter yang baik. Salah satu karakter yang baik ini adalah kepedulian. Kepedulian ini juga diaplikasikan dengan berlatih memberi. Memberi atau berdana merupakan bentuk dari kepedulian. Jadi di sini meskipun di Nalanda tidak ada biku yang berwasa, tetapi di sini pendidikan ini juga perlu diperkenalkan. Bukan hanya berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi pendidikan itu harus dilandasi dengan moralitas yang baik, dengan karakter yang baik. Makin kesini, orang atau masyarakat bukan hanya membutuhkan masyarakat yang pandai, yang punya pengetahuan dan keterampilan, tetapi makin kesini, masyarakat juga butuh orang-orang yang punya pengetahuan, keterampilan, dan juga dilandasi dengan karakter yang baik. Karakter di sini adalah sesuatu yang harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah dengan kepedulian seperti halnya hari ini. Kalau kepedulian kecil dikembangkan, maka kebiasaan yang baik ini akan menjadi kebiasaan yang berkembang. Tidak hanya di lingkup kecil, tetapi juga berkembang di masyarakat luas. Jadi dengan Sanggadana di sini, selain membentuk karakter yang baik, ini juga melatih kepedulian. Makanya Sanggadana ini juga wujud kepeduliannya umat kepada para bhikkhu.
Karena kalau para biku ini bisa ada sampai sekarang, sangga juga berlangsung sampai sekarang, ini juga karena kepedulian dari umat. Karena mengingat para biku juga tidak punya penghidupan yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya di sini perlu ada tunjangan, sokongan dari para umat. Makanya kita yang menjadi biku tentu dengan menyadari keberadaan ini juga melatih para biku untuk tahu, yaitu tahu kata nyukata wedi, tahu rasa terima kasih. Umat menyokong kami, maka sudah selayaknya kami juga mendukung para umat. Ya, jadi para umat itu mendukung kehidupan kami sehubungan dengan 4 kebutuhan pokok seperti jubah, seperti makanan, seperti tempat tinggal, dan juga seperti halnya obat-obatan. Ini karena ditunjang, didukung oleh para umat. Maka para biku pun juga bisa berlatih dengan sebaik mungkin. Jadi para biku bisa berlatih sebaik mungkin ini karena ada dukungan para umat. Maka tidak bosan-bosannya kami para biku juga terus membimbing para umat seperti mengajarkan hal-hal baik, menjauhkan hal-hal yang buruk, mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang masih diragukan, serta juga kami menunjukkan jalan-jalan menuju kebahagiaan. Ini adalah bentuk dari balas dari apa yang umat berikan kepada kami. Dan di sini umat yang berkeyakinan tentunya juga tidak menyia-nyiakan kesempatan sanggadana di masa Katina ini. Apa yang membedakan sanggadana umum dengan sanggadana Katina? Yang membedakan adalah sanggadana di masa Katina ini hanya bisa dilakukan kalau para biku selesai menjalankan masa wasa. Kalau kita berbicara sanggadana itu ya boleh dilakukan kapanpun, boleh dilakukan dimanapun, tetapi yang menjadi istimewa pada bulan ini adalah sanggadana di masa Katina. Masa Katina ini akan berakhir sampai tanggal 30. Jadi kurang lebih 14 hari ke depan ya sudah selesai. Jadi cuma masanya terbatas. Ini disebut sebagai sanggadana di masa Katina. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang harus dipahami ketika para bapak dan ibu mengikuti sanggadana? Dikatakan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, di sana ada salah satu judul sutta yang berjudul Sapurisadana, pemberian yang dilakukan oleh orang yang mulia atau orang yang bijaksana. Maka di sini para umat hendaknya ketika sebelum memberi sekiranya tahu tentang 5 hal yang perlu diperhatikan sebagai orang yang bijaksana, orang yang mulia. Dikatakan demikian. Apa yang pertama yang dimiliki oleh seseorang sebelum memberi? Sebelum dia memberi, maka dia harus memahami, yaitu pemberian itu didasari oleh keyakinan. Maka para umat yang bergabung di dalam Zoom maupun YouTube, ini perlu dipahami. Berdana atau memberi itu bukan hanya perpindahan barang, bukan hanya memberi kepada orang yang kesusahan, tetapi di sini perlu dipahami, sebelum bapak dan ibu memberi, tentu harus dilandasi dengan adanya keyakinan. Memberilah dengan keyakinan, ini dasar.
Kenapa harus memberi dengan keyakinan? Supaya nanti setelah memberi tidak ada penyesalan. Maka dimanapun Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar ya, mungkin pernah mendengar ada hal yang perlu diperhatikan ketika berdana. Ya, biasanya para Bapak dan Ibu pernah mendengar di masa-masa katina, yaitu munculkanlah rasa senang sebelum memberi, munculkanlah rasa senang pada saat memberi, dan munculkanlah rasa senang setelah memberi. Ini dikatakan akan menimbulkan pahala yang besar, karena rasa senang itu menjadi awal cetana yang baik. Apa yang melandasi di sana? Seseorang bisa senang memberi tanpa adanya penyesalan. Seseorang bisa memberi dengan keikhlasan karena seseorang ini punya yang namanya keyakinan. Apa yang keyakinan yang dipahami di sini? Para umat hendaknya memahami bahwasanya apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Ini sehubungan dengan pemahaman akan hukum karma. Kalau seseorang memahami, kalau kita memberi, di sini adalah benih. Kalau ada benihnya dirawat, maka akan memetik pahalanya. Kalau seorang petani itu menanam, tentu petani itu tidak pernah merasa menyesal akan benih yang ditabur. Kenapa? Karena dia tahu dari benih itu menjadi awal sebuah panen. Maka di sini kalau para umat berdana, ya sebelum memberi juga harus mengerti ya manfaat-manfaat dari perbuatan yang baik, manfaat-manfaat dari berdana harus paham ya. Jadi manfaat-manfaat berdana ini harus paham ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya memberi ya, tetapi juga ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, nanti bisa muncul penyesalan. Ya di sini para Bapak dan Ibu, orang yang bijaksana ketika memberi, maka dia mengawali dengan keyakinan. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipetik. Kalau seseorang ini punya pemahaman ini, tentu seseorang ini tidaklah menjadi menyesal. Dipakai atau tidak dipakai, digunakan atau tidak digunakan, di sini menjadi bibit yang baik. Kenapa? Karena dikatakan di dalam suta-suta juga disebutkan, si pemberi tidak akan pernah mengalami kekurangan. Bahkan si pemberi sekalipun dimanapun dia berada, dia akan dicintai. Apalagi tadi sudah membaca Nidhi Kanda Sutta, ya, sudah membaca Nidhi Kanda Sutta, sudah mendengarkan terjemahan dari Nidhi Kanda Sutta. Itulah pahala-pahala dari kebajikan. Dan kebajikan ini bukan hanya berdana. Dalam Nidhi Kanda Sutta dikatakan, yasa danena silena sanyamena damena cak nidhi sunihito hoti tiapurisa sawa. Harta karun kebajikan berupa berdana, bertata susila, dan berpencegahan diri dari keburukan adalah timbunan harta sejati bagi wanita ataupun pria. Makanya kalau kita ikut Sanggadana Nidhi Kanda Sutta ini ya sering dibaca ya. Supaya apa? Sebelum seseorang memberi atau berdana, seseorang ini sudah dilandasi dulu dengan keyakinan. Ya, jadi nanti para Bapak dan Ibu yang ikut berpartisipasi di Sanggadana masa Katina di Cetya Nalanda ini yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu memberilah dengan keyakinan. Ingatlah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Ya seringkali kita mendengar, ya Bante kan kami sulit,
Kami untuk memenuhi kebutuhan juga sulit. Tetapi mengapa harus diingatkan lagi untuk berdana? Perlu Bapak dan Ibu, saudara-saudari ketahui bahwasanya di masa-masa sulit sekalipun, kalau sampai kita tidak punya kesempatan untuk berdana, ini menjadi satu kerugian yang cukup besar. Kenapa? Kalau kita tidak berdana, berarti kita tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Memang dikatakan dana bukan satu-satunya, tetapi dikatakan di dalam komentar, dana adalah praktek dhamma yang paling awal, yang mudah dilakukan oleh perumah tangga. Ya, dikatakan meskipun hanya sesuap nasi sekalipun dikasihkan kepada siapapun, akan ada pahalanya. Apalagi ini menyisihkan sebagian apa yang dimiliki dipersembahkan kepada sangga. Sangga adalah pelestari dhamma. Karena selama sangga ini masih ada, maka para umat dimanapun akan punya kesempatan untuk belajar dhamma. Tetapi kalau sangganya sulit dijumpai, ya, tentu amatlah sulit untuk belajar dhamma. Maka di sini Bapak dan Ibu mengikuti sangga dana di masa Katina yang diselenggarakan oleh Setia Nalanda ini, mestinya yang pertama dasarilah dengan keyakinan. Ingatlah, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Jadi apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Ini sehubungan dengan keyakinan pada hukum karma. Ya, keyakinan pada hukum karma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita berdana, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah berdanalah dengan rasa hormat. Ya, apa yang dimaksud di sini berdana dengan rasa hormat? Tidak lain adalah ketika kita memberi, kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, jadi dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, nanti mengikuti di rumah meskipun tidak bisa menyerahkan secara langsung lewat tangan, tetapi ini adalah sangga dana. Sangga dana itu dana yang dihaturkan kepada sangga, bukan pribadi biku. Jadi kami yang hadir mewakili sangga, ya, jadi kami yang hadir saat ini adalah mewakili sangga. Meskipun tidak bisa menyerahkan langsung, tetapi dalam hal ini dana yang Bapak Ibu persembahkan adalah dana yang dipersembahkan kepada sangga. Ya, kami ini ya tidak wajib harus menerima. Ya, tidak wajib harus menerima langsung dengan tangan. Karena ini diperuntukkan oleh sangga. Jadi ini ya diperuntukkan untuk sangga. Jadi dana-dana yang Bapak Ibu haturkan, lakukanlah dengan penuh hormat. Apa pahala yang didapat, Bante? Kalau kita berdana dengan penuh hormat, di sini ketika seseorang memberi dengan hormat, ya, yang pertama tadi dengan keyakinan itu, ya, apa yang ditanam itulah yang dipetik. Jadi memberi dengan hormat di sini, ketika dia memberi dengan keyakinan, kemudian disertai dengan rasa hormat, di dalam kehidupan dia tidak kekurangan. Kemudian ketika dia punya anak, punya istri, maka anak dan istrinya itu patuh menghormati dia. Kenapa kok dia dihormati? Karena dia memberi dengan rasa hormat. Ini sama, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Makanya kalau kita memberi, ya setelah itu kalau kita tidak di masa pandemik begini ya, biasanya para umat itu setelah mempersembahkan dana itu bernamaskara. Bernamaskara adalah wujud rasa hormat. Apa buah dari hormat itu? Ya tentu dihormati. Kan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang hidup di duniawi, sebagai seorang suami tentu berharap agar istrinya menghormati.
agar anak-anaknya juga menghormati. Sebagai seorang istri juga sama, mengharapkan agar suaminya juga mau menghormati, anak-anaknya juga mau menghormati. Orang tua juga akan dihormati oleh anak-anaknya. Itu kan harapan sebagai perumah tangga. Ada juga Bapak dan Ibu perhatikan, ada orang tua tidak dihormati oleh anak-anaknya. Istri juga tidak dihormati oleh suaminya. Suami juga tidak dihormati oleh istrinya. Kenapa ada perbedaan-perbedaan demikian? Tidak lain ini juga ada benihnya. Apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Memberi buahnya ada kelimpahan, memberi dengan hormat buahnya akan senantiasa dihormati. Ya, jadi nanti dimanapun akan dihormati. Nah, kan biasanya orang ini kan ya namanya lingkup duniawi kan ya memang pengen dihormati. Karena kalau dihormati pasti di situ dipercaya kan. Ya, ini salah satunya bisa dimiliki oleh perumah tangga seperti para bapak dan ibu di sini. Nanti ketika mempersembahkan dana, berikanlah dengan rasa hormat. Karena dana yang dipersembahkan ini disebut sanggasademi. Sanggasademi artinya saya mempersembahkan dana kepada sangga. Sanggasademi. Itu yang kedua. Berikanlah dengan rasa hormat. Dan yang ketiga, ini juga tidak kalah penting juga. Selain berdana ada dasarnya keyakinan, dilakukan dengan hormat. Yang ketiga adalah berdana atau memberi di waktu yang tepat, disebut sebagai kala dana. Ya, di waktu yang tepat. Seperti saat ini disebut sebagai kala dana, waktu yang tepat. Masa katina itu adalah masa yang tepat, dikatakan begitu. Ya, dikatakan begitu karena para biku sehabis menjalankan masa wasa, yaitu disebut sebagai masa yang tepat. Apa buah dari memberi di waktu yang tepat? Ya, ketika dia berharap apapun, ya, kalau dia berharap apapun karena dia memberi di waktu yang tepat, maka buahnya adalah tepat waktu. Ya, tepat waktu. Contoh berdana yang tepat waktu itu apa? Contoh berdana di tepat waktu itu adalah ketika ada orang kelaparan, Bapak Ibu dana makan. Ketika ada orang kedinginan, dana selimut. Ketika ada orang sakit, dana obat-obatan. Ini disebut sebagai kala dana, dana yang tepat. Jangan sampai salah, orang kelaparan didanain selimut. Mungkin ya bermanfaat juga sih, tetapi itu bukan disebut sebagai waktu yang tepat. Ya, apa buah dari waktu yang tepat ini? Ya tentu kalaupun berharap, harapannya cepat tersampaikan. Nah ini dikatakan di dalam sutta. Itu nanti Bapak dan Ibu membaca di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5. Jadi yang pertama tadi memberi dengan keyakinan, yang kedua adalah memberi dengan penuh hormat, itu nanti buahnya dihormati. Kalau memberi tepat waktu, ya, memberi tepat waktu, pahalanya adalah apa yang diminta tidak lama. Jadi apa yang diminta ini tidak lama. Ada ungkapannya di dalam bahasa Indonesia. Ada ungkapannya begini. Kalau orang punya kebajikan yang banyak karena dia berdana tepat waktu, yaitu istilahnya itu pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika dia menghendaki apapun, maka tidak pakai lama. Ya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi ketika menghendaki apapun, tidak lama-lama. Ada yang sebaliknya. Kalau kebajikannya kurang, apalagi dia tidak memberi tepat waktu, justru yang tepat waktunya adalah kalau memberi kesusahan sama orang lain. Kan tindakan kita kan ada dua, kalau tidak baik kan buruk. Ya, apa buahnya Bante? Kalau kita memberi tepat waktu tapi yang salah,
Ya tidak lain adalah ya bukan pucuk dicinta ulam pun tiba. Tetapi akibat dari perbuatan itu adalah sudah jatuh tertimpa tangga juga. Nah, jadi ini bertubi-tubi, sudah susah kejatuhan, susah-susah yang lain. Ya, maka di sini kalau kita berharap apa yang kita lalui ini sulit-sulit supaya tidak lama, supaya tidak kesulitan ini dalam waktu yang lama, kemudian mudah ketika berharap, maka sebisa mungkin gunakanlah kesempatan ketika berdana, berdanalah yang tepat waktu. Ya, jadi kalau dana makan ke Bante ya sebelum jam 12. Kalau sudah lewat jam 12 ya disebut tidak tepat waktu. Jadi kalau dana makanan seperti ada sayur, ada buah, macam-macam begitu ya. Katakan kalau kita mempersembahkan di waktu yang tepat itu ya sebelum lewat tengah hari. Ini disebut sebagai kaladana, berdana tepat waktu. Jadi kalau ada kesulitan, kesulitannya tidak lama. Kalau ada pengharapan, pengharapannya juga cepat terrealisasi. Namanya pahala yang didapat dari berdana tepat waktu. Sanggadana di masa katina ini disebut sebagai kaladana, berdana tepat waktu. Ini yang ketiga. Ada lagi di sana dikatakan, selain memberi dengan keyakinan, memberi dengan rasa hormat, memberi tepat waktu. Yang keempat dikatakan, memberi secara kontinu. Ya, kontinu. Jadi memberi dengan kontinu. Kontinu itu terus-menerus tanpa terputus. Ya, ini dikatakan di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5. Sebisa mungkin Bapak dan Ibu, ya sebisa mungkin ya kalau bisa ya meskipun sedikit ataupun banyak, sebisa mungkin jadilah orang yang kontinu. Kontinu itu ya berkelanjutan, bukan hanya dananya cuma sekali itu ya nantilah Bante nunggu sanggadana tahun berikutnya sajalah ya, jadi nunggu tahun berikutnya sajalah ya. Di sini bukan demikian. Jadi di sini bukan demikian. Tetapi di sini ketika berdana ya, di sini biasakanlah meskipun kecil sekalipun, bahkan kalau kita membaca di Dhammapada itu yang cukup populer itu ada di dalam Dhammapada itu sacang banena kuceya dajapasming piyacito. Jadi sacang banena kuceya dajapasming piyacito etehi tihi tanehi dewa gacantik santike. Ya. Jadi sacang banena kuceya, ketika seseorang senantiasa berkata jujur, bisa menahan diri dari kemarahan, sering memberi meskipun sedikit. Dengan melakukan 3 hal itu, seseorang dapat terlahir di alam surga. Nah, itu ada di sana. Sacang banena kuceya dajapasming piyacito etehi tihi tanehi dewa gacantik santike. Nah, di Dhammapada yang lain juga dikatakan, punang ce puriso kayira tenang punang tamhi candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaklah dia mengulangi perbuatan baik itu dan bergembira atas perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Nah, di sana dikatakan demikian. Maka sehubungan dengan hal ini, ya para umat sekalian, ya sebisa mungkin lah ya, jangan sampai pikirannya dinodai oleh kekikiran, apalagi berpikir demikian. Bante, kalau saya makan aja susah, minum aja ya susah. Lah kalau nanti saya berikan, nanti saya makan apa? Saya nanti minum apa? Kalau bapak dan ibu pikirannya senantiasa diisi dengan pikiran demikian,
takut kelaparan, takut kehausan, takut kekurangan. Kemudian sedikit pun tidak menyiapkan waktunya, jadi tidak menyempatkan, tidak menggunakan waktunya untuk berbagi, maka di situ akan menjadi kesulitan berikutnya. Ya, jadi akan menjadi kesulitan. Kalau sekarang kita memahami, sekarang kita makan sulit, sekarang kita cari penghidupan juga sulit, tetapi ketika seseorang itu mengisi waktunya dengan berbagi, meskipun sedikit, dia punya kedermawan, dia mempersembahkan meskipun sedikit, tetapi dengan jerih payah sendiri, tetapi dengan keringat sendiri, diperoleh dengan cara yang benar, dia persembahkan dengan kesungguhan hati, maka pahala yang didapatkan sangatlah besar. Maka sebisa mungkin para bapak dan ibu yang keempat ini, ya berdanalah secara berkelanjutan, meskipun sedikit. Ya meskipun sedikit, pahala ini bukan hanya berbicara tentang pahalanya, tetapi juga menjadi pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Kalau bapak dan ibu yang ada di rumah, kalau ditanya, senang memberi atau senang menerima? Ini yang sering kali saya contohkan. Bapak dan ibu senang memberi atau senang menerima? Ya sungguh senang menerima, Bante. Ya saya senang menerima daripada memberi. Tetapi di hukum alam ini dikatakan, seseorang bisa menerima kalau seseorang mengawali dengan memberi. Ya, maka seseorang itu bisa menerima kalau seseorang itu diawali dari memberi. Tidak mungkin seseorang menerima kalau belum diawali dengan memberi. Contoh sederhana yang sering kali saya contohkan di mana-mana sebagai pengingat, kalau kita hidup bertetangga, kemudian kita mungkin jalan-jalan, apakah dari Bandung ataukah dari Bogor, kemudian membawa oleh-oleh yang cukup banyak, ya, apakah misalnya kue molen, ya, atau kue-kue yang lain, atau kue pia kalau dari Jogja misalnya. Kemudian kita pulang sampai rumah dengan jumlah oleh-oleh yang sekian banyak, tentu kita juga akan berpikir, setelah sampai rumah kita berpikir, siapa yang akan saya kasih ya? Tentu tidak semua orang ini kita kasih kok. Kita hanya memberi kepada orang yang pernah memberi kepada kita. Dan orang yang menerima itu juga dulunya pernah memberi. Maka satu keberuntungan kalau kita memberi dengan keyakinan, ya. Kalau kita punya keyakinan, maka ya tidak ada penyesalan setelah memberi. Kenapa? Karena saya sudah memberi berarti cepat atau lambat saya akan menerima. Bahkan di dalam perenungan juga dikatakan, kali anak wa papakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik atau buruk itulah yang akan kita warisi. Ya di sini para umat sekalian, ini yang keempat. Ya jadi sebisa mungkin ya meskipun sedikit, jadikanlah kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah biasa memberi dimanapun dengan siapapun, ya, meskipun sedikit sekalipun, itu sudah mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Dengan kita sering memberi itu, otomatis alam akan mengetahui si pemberi banyak akan menerima lebih banyak. Seperti benih yang ditabur, jagung ditanam cuma 1 butir, tapi ketika jagung itu dirawat, maka akan menghasilkan banyak butiran. Seperti halnya padi yang ditanam, meskipun cuma 1, ketika dia tanam dan rawat dengan baik-baik, maka padi itu akan menghasilkan banyak butiran padi. Demikianlah para bapak dan ibu. Kalau kita memberi meskipun sedikit diulang-ulang, maka buah dari kebaikan ini tidak akan pernah mengecewakan. Maka di sini penting bagi kita untuk marilah kita meninggalkan noda kekikiran. Jangan merasa takut kalau kita kekurangan.
takutlah kalau sampai lupa untuk memberi. Ya, jadi jangan takut tidak menerima, tetapi takutlah kalau tidak memberi. Kalau di dunia ini kita tidak memberi, maka di dunia berikutnya, baik di kehidupan sekarang, juga tidak akan menerima lagi. Makanya di dalam Sanggadana ini, para umat diingatkan, ini yang keempat, berdanalah secara berkelanjutan. Jadi sebelum memberi ini kita punya pengertian yang pertama, berdana dengan keyakinan, dilakukan dengan hormat, dilakukan dengan waktu yang tepat, dan dilakukan secara kontinu, tidak terputus-putus meskipun sekecil apapun. Ini yang keempat. Yang kelima, ketika memberi atau berdana, lakukanlah dengan tanpa merendahkan diri sendiri, juga tanpa merendahkan orang lain. Apa maksudnya? Seringkali kita juga melihat, seringkali kita melihat ada orang yang merasa kecil hati dari pemberian yang dia lakukan. Ini mempengaruhi cetananya. Jadi ini mempengaruhi cetananya. Ya, ini mempengaruhi cetana. Kehendaknya menjadi terpengaruhi. Kalau dia merasa kecil hati kan jadinya minder. Ya, maka para umat tidak usah minder. Besar atau kecil dana yang Anda persembahkan, jangan pernah merendahkan diri sendiri, ya, atau merendahkan orang lain. Ya, lakukanlah dengan seperti tadi, lakukanlah dengan keyakinan. Jadi yang kelima ini, berdanalah tanpa merendahkan diri sendiri. Tidak usah kita ngomong ini, tidak usah ngomong begini, Bante, saya hanya dana kecil kok, tidak banyak. Tidak perlu ngomong begitu. Ya, apalagi misalnya dana makan, wah dana saya cuma kerupuk aja kok Bante, kami sedang sulit ini, saya tidak punya apa-apa. Jadi dana saya cuma kerupuk aja, tidak ada dana yang apa lagi lah. Wong kita lagi sulit kok, tidak perlu ngomong begitu. Ya, jadi tidak usah merendahkan diri sendiri. Ya, lakukanlah dengan keyakinan, lakukanlah dengan hormat, dan lakukanlah waktunya ini adalah tepat dan secara berterus-menerus, serta tidak merendahkan diri sendiri. Ya, apakah misalnya berdana kecil, ya, tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil hati. Demikian pula sewaktu kita berdana juga jangan merendahkan orang lain. Ya, orang ini dananya kecil, saya lebih gede, tidak perlu merendahkan orang lain. Termasuk juga jangan sampai juga merendahkan si penerima. Ya, karena kalau kita berpikir demikian, maka ini menjadi satu kerugian, ibaratnya noda batin. Ya, maka yang kelima ini, ketika umat berdana, nanti ya jangan pernah merendahkan diri sendiri. Mau 10.000, mau 5.000, ya itu sudah dana, itu sudah luar biasa. Ya sudah luar biasa bisa berdana. Ya, jadi tidak perlu merendahkan diri sendiri, tidak usah malu. Ya, tidak usah malu. Lakukanlah dengan keyakinan, lakukanlah dengan hormat, dan ini adalah waktu yang tepat. Dan biasakan terus menerus, meskipun sedikit, tidak apa. Jangan pernah minder untuk berbuat baik. Ya, justru kita diingatkan untuk takutlah berbuat jahat. Ya, justru kalau takut atau malu, malulah berbuat jahat. Ya, di sini Guru Agung Sang Buddha mengingatkan kepada kita juga. Kalau malu, malulah berbuat jahat. Kalau takut, takutlah akibat perbuatan jahat. Berdana adalah orang yang mulia. Maka di dalam tingkat kesucian sekalipun, itu diawali dari berdana. Seseorang sebelum bisa nekama, pelepasan secara total, maka diawali dari pelepasan kecil. Bahkan kalau kita berbicara parami, kesempurnaan menjadi sama Sambuddha, itu juga diawali dari dana paramita, praktek unggul dari berdana. Maka di kesempatan yang baik saat ini, di masa Sanggadana, di masa Katina ini, lakukanlah dana ini nanti dengan
keyakinan, lakukanlah dengan rasa hormat, dan ini merupakan waktu yang tepat. Dimanapun, kapanpun, gunakanlah waktu kita. Jangan sampai kita dinodai oleh kekikiran. Dan yang kelima, jangan merasa rendah diri. Ya, sungguh merupakan satu keberuntungan kalau di sini dan saat ini kita bisa menggunakan waktu kehidupan kita dengan melakukan kebajikan. Dan salah satu kebajikan itu adalah berdana. Tapi jangan berpikir dana itu satu-satunya. Dana itu baru salah satu. Ya, nanti kalau sudah berdana, ya tetaplah menjaga sila. Sila itu juga penting sekali. Setelah berdana, menjalankan sila, jangan lupa bermeditasilah. Ya, karena dengan bermeditasi kita mencegah diri kita dari keburukan. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan dan rasa hormat di masa Sanggadana, di masa Katina ini, semoga dana yang Anda persembahkan kepada Sangga memberi manfaat di dalam kehidupan Anda saat ini maupun juga kehidupan Anda yang akan datang, bahkan mendukung cita-cita luhur Anda mencapai akhir dari penderitaan. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Sekali lagi selamat mengikuti Sanggadana di masa Katina ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.